Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdausi. Saya dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2 kelas D dengan NIM akhir 24 10 10 Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang digunakan dalam proyek akhir kelompok kami. Yang pertama ada binary search. Binary search di sini digunakan untuk mencari semua elemen di dalam array yang memiliki awalan yang sama dengan key yang dimasukkan oleh user. Yang pertama, kita menginisiasi left dan right-nya. Ini left dan right di sini adalah batas awal pencarian untuk left dan batas akhir pencarian untuk right. Di sini batas awalnya di set 0 dan batas akhirnya di set akhir dari array. Ini len array min 1, berarti indeks terakhir dari array. Lalu selanjutnya membuat list kosong yang bernama result. Di sini digunakan untuk menampung semua string yang cocok. Selanjutnya ada keyword sama dengan key.lower. Di sini digunakan untuk mengubah key menjadi huruf kecil agar tidak case sensitif. Selanjutnya ada while left kurang dari sama dengan right, berarti di sini ada perulangan perulangan untuk binary search-nya. Selama batas kiri leftnya masih belum melebihi batas kanan, berarti masih bisa mensempitkan area pencarian. Lalu ada kita mencari mid-nya di sini mengambil indeks tengah dari left-nya ditambah right, lalu di floor division 2. Ini digunakan karena binary search itu kan membagi dua area pencarian secara berulang atau terus menerus. Selanjutnya ada substring and mid, lalu len key.lower. Di sini adalah mengambil substring dari mid, dari elemen yang ada di dalam mid sepanjang panjang dari key-nya. Setelah itu dilowerkan. Selanjutnya ada kondisi jika substringnya yang telah diambil dari mid ini lebih kecil dari key-nya, maka left-nya akan dipindah ke kanan, yaitu setelah mid plus 1. Karena semua elemen di sebelah kiri mid-nya itu berarti sudah pasti lebih kecil dari key-nya. Selanjutnya ada else-nya. Jika tidak, jika elemennya berarti salah, jika elemen substringnya berarti salah, jika kurang dari keyword, maka right-nya akan dipindah ke kiri, mid-nya dikurangi 1 untuk right, agar bisa mencari elemen yang cocok di bagian kiri. Karena sudah pasti yang di kanannya mid itu sudah salah. Selanjutnya, karena perulangannya telah selesai, kemungkinan besar left-nya adalah indeks pertama yang kemungkinan ditemukan cocok dengan key-nya. Lalu ada lagi di sini kita left-nya dibuat menjadi i, lalu membuat perulangan mulai dari i-nya tadi adalah left, membuat perulangan mulai dari i, akan memeriksa apakah ada beberapa elemen yang cocok dengan key-nya. Lalu ada perulangan loop, ini akan berjalan selama panjang array-nya masih di dalam batas dan substringnya masih cocok dengan elemen i dan key. Substring elemen i-nya tadi masih cocok dengan key yang dimaksudkan. Lalu jika cocok, akan disimpan ke dalam result. Selanjutnya akan mencari i
indeks ke selanjutnya atau elemen selanjutnya akan directory semuanya. Sekian untuk penjelasan binary search dari untuk kelompok kami. Selanjutnya ada algoritma kedua, yaitu BFS. Algoritma BFS di sini digunakan untuk mencari jalur terpendek, tapi bukan dari bobotnya, tetapi dari node-nya atau dari titik-titiknya. Di sini ada fungsi BFS yang menerima parameter grab, start, dan goal. Grab di sini adalah dictionary-nya, ya, untuk ini dictionary yang menyimpan semua titik dan tetangganya. Lalu start di sini adalah titik awal dan goal adalah titik tujuan. Selanjutnya ada list kosong bernama visited. List ini digunakan untuk menyimpan semua node yang telah dikunjungi agar tidak dikunjungi dua kali. Lalu ada visited ini digunakan agar tidak loop tak berujung di dalam grafnya. Lalu ada keyword yang berisi path atau jalan-jalan sementara yang akan dieksplorasi. Isinya di sini nanti bukan hanya titik-titik atau node-node, tapi adalah list dari jalan dari awal sampai titik yang sekarang. Kenapa isinya jalur lengkap, bukan hanya titiknya? Karena di sini kita ingin mengambil jalur lengkap dari start sampai ke goal, bukan hanya goalnya. Selanjutnya ada perulangan. Well, queue, selama queue masih ada isinya, jadi partnya masih ada yang perlu dieksplorasi, maka masih berlanjut perulangannya. Path di sini queue.pop 0 di sini mengambil path pertama dari queue. Kan di sini nanti isinya akan beberapa list. Jadi mengambil yang pertama, list yang pertama. Lalu node di sini akan mengambil list queue yang telah diambil, akan diambil lagi titik pertamanya. Jadi node di sini akan mengambil titik paling akhir dari list yang telah diambil. Selanjutnya, jika node-nya yang telah diambil dari list bagian akhir dari queue tadi adalah goal, maka akan mereturn path-nya tadi, path ini atau jalannya. Karena BFS-nya itu kan mencari level demi level, maka ini pasti jalur terpendek. Selanjutnya ada jika node-nya tidak ada di visited sini, maka ditandai node yang telah diambil tadi akan ditambahkan ke dalam visited dengan event agar tidak dikunjungi ulang. Selanjutnya mengambil semua tetangga dari node tersebut. Tetangga yang dimaksud adalah ini. Misal ada node autoplace, maka ada tetangga A glaze boner room ini. Jika for neighbor in graph ini akan mengambil semua tetangganya, lalu setelah mengambil, kita membuat path baru dari path yang lama, untuk sementara, untuk hanya sekarang. Lalu path-nya yang baru ini nanti akan ditambahkan neighbor-nya. Jika neighbor ada 4, maka itu nanti akan ada 4 list, yaitu path ditambah neighbor 1, path ditambah neighbor 2, seperti itu. Setelahnya path-nya tadi akan ditambahkan ke queue, lalu akan dieksplorasi lagi.
Lalu ada return none. Ini digunakan untuk jika kemungkinan sudah diperiksa semuanya dan tidak ada jalur toggle, akan mengembalikan none. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.